Assalamualaikum, welcome back to my kitchen. The kitchen is the center of daily life. Hai, halo kawan masak semuanya yang ada di rumah. Ketemu lagi bareng saya, channel Mom Sedap. Pastilah. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, seperti biasa di video kali ini saya mau membuat sesuatu makanan cemilan street foodnya khas Indonesia banget, otentik banget. Ini datangnya dari Sumatera bagian barat. Oh wow, semua orang pasti kenal ini ya, dan semua orang pasti suka banget. Apalagi kalau bukan, yup, sate Padang. Oh, ini favorit saya banget ya. Nah, sebelum saya memberitahukan apa aja bahan-bahannya, nah kalian udah kepo kan? Karena di depan sini saya udah siapin bumbunya doang loh. Nah, sama ini nih, ketupat. So that's why sebelum saya kasih tahu bahannya apa-apa aja, stay with me. Tungguin terus, pantengin terus. Kawan masak, namanya mau masak sate Padang nggak lengkap kalau saya nggak kasih tahu dong bahan-bahannya, ya nggak? Nah, ini saya punya kurang lebih 350 hingga 450 gram daging sapi. Saya pakai di sini daging sapi yang ada lemaknya ya, biar mantul. Kalau teman-teman mau pakainya daging sapi khas dalam yang bener-bener nggak ada fatnya ya, it's okay, nggak ada masalah, boleh sesuai selera. Terus di sini untuk bumbunya, banyak banget ya. Ya namanya makanan Sumatera. Jadi dia kaya rempah, kaya bumbu, makanya jadinya enak banget. So, saya di sini punya kurang lebih 6 sampai 9 siung bawang merah, 3 sampai 4 siung bawang putih. Di sini ada 3 buah kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 1 ruas kunyit. Nah, saya pakai 2 buah cabai merah besar. Terus di sini ada kurang lebih 10 hingga 15 buah cabai merah keriting, 10 sampai 15 buah cabai rawit merah atau cabai seton nirojim. Pemakaian cabai sesuai selera teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka gitu pedes, boleh dikurangin. Kalau teman-teman hobi pedes, doyan pedes, boleh ditambahin. Nah, yang namanya sate, exactly, kita juga butuh tusuk satenya ya. Di sini tusuk satenya udah saya cuci bersih untuk menghilangkan dari debu dan kotoran-kotorannya biar lebih steril. Terus ini ada 2 batang daun bawang. Saya pakai 1 buah atau 1 batang serai. Terus di sini ada 5 lembar daun jeruk. Nah, daun jeruknya campur nih, ada yang seger, ada yang sudah kering, it's okay, nggak ada masalah, tetap enak kok nanti jadinya. Terus juga di sini saya pakai 2 lembar daun salam. Nah, sama daun salamnya juga saya campur, ada yang fresh, ada yang kering, karena memang yang fresh saya punya stok udah tinggal 1 teman-teman. Nah, terus untuk rempahnya saya punya di sini ketumbar, saya pakainya 1/4 sendok teh. Terus di sini adas manis 1/4 sendok teh juga. Terus di sini ada jinten. Jinten saya pakai sejumput aja, a pinch of gitu aja sih, sejumput, secubit gitu deh. Karena saya nggak gitu senang jinten yang baunya jes gitu. Jadi saya pakainya sedikit aja. Nah, ini adalah kaldu sapi. Terus saya pakai di sini lada bubuk atau merica putih.
Terus di sini ada kaldu jamur, gula pasir, di sini ada garam. Terus di sini di toples legend saya adalah bawang merah goreng. Nah, saya juga nanti pakai sedikit minyak untuk menumis bumbunya dan untuk memblender bumbunya. Terus, nah ini dia nih. Ini juga juara. Hayah, jatuh semua. Nah, saya udah siapin ketupat ya. Nih, nanti kita makannya pakai ketupat. Jadi kondimennya adalah ketupat. Ups, ada lalat. Nah, untuk bahan pengental ya, ini adalah tepung. Tepung apa? Nanti saya kasih tahu ya. Jadi jangan skip videonya supaya kalian enggak salah kaprah. So guys, daripada berlama-lama, let's cooking now. Masak yuk. Kawan masak. Nah, di sini saya menggunakan blender untuk menghaluskan bumbunya ya. Di sini saya akan masukkan 2 buah cabai merah besar, 5-10 buah cabai merah keriting, 10-15 buah cabai rawit setan atau cabai rawit merah, cabai caplak, whatever itu sebutannya. Nah, di sini adalah 4 siung bawang putih saya masukin, 6-9 siung bawang merah saya masukin, kunyit saya masukin, jahe saya masukin, lengkoas saya masukin. Kemirinya tidak saya masukkan karena kemiri akan saya giling atau saya ulek dengan adas manis. Nih adas manis dengan jinten. Karena kalau saya masukin bahan yang ini, si adas manis, jinten dan kemiri ke dalam blender saya, nanti akan jadinya perentilan gitu loh teman-teman, dan gak halus. So bagian blender tidak akan saya shoot karena ini bagian yang biasa banget dan teman-teman pasti tahu ya. Keep watching, don't go anywhere. Masak, ini saya sudah siapin ulekan atau cobek saya. Saya masukin 3 buah kemiri, sejumput jinten, 1/4 sendok teh adas manis. Nah, oke, di sini saya akan mulai nguleknya. Saya akan tambahkan sedikit garam. Jadi sejumput aja garamnya teman-teman ya. Terus saya akan mulai mengulek si kemiri dan kawan-kawannya semua. Nah, kawan masak, ini dia bumbunya udah halus ya. Saya sisihin dulu. Terus juga ini adalah kemiri, garam dan juga adas manis serta jinten yang udah saya giling halus seperti ini. Lalu saya akan mulai ngegeprak serai saya. Seperti ini aja. Kita geprak serainya biar aromanya bisa keluar seperti ini. Lalu daun jeruk ya, kita akan sobek-sobek gini aja supaya bisa aromanya lebih keluar. Harum banget. Nah, daun salamnya kita taruh sini. Lalu saya akan mengiris-iris daun bawang saya ya. Sebelum kita mulai oseng-oseng, saya mau iris dulu. Saya punya daun bawang, iris-iris sepanjang 1 cm aja seperti ini ya. Oke, ini saya sisihkan dulu. So, sekarang kita akan eksekusi. Kawan masak, di sini saya udah mulai panasin kuali saya ya. Nah, langsung saya bakal masukin bumbunya. Saya nggak masukin minyak lagi karena saya ngeblender bumbunya udah pakai minyak. Bismillah.
Nah, kawan masak, sekarang saya juga akan masukin daun salam, daun jeruk, serai, dan juga kemiri serta adas manis dan jinten yang udah kita ulek tadi. Seperti ini aja, masukin semua. Oke. Aduh, bau cabenya ya, maafkan saya. Nah, kita akan aduk rata dan akan tumis sampai mengeluarkan aroma yang lebih harum dan juga cabai atau bumbunya matang. Kawan masak, saya masukin ke tumbarnya ya. Kita aduk seperti ini. Mantul sekali. Ini aromanya teman-teman, sedap banget. Nah, ini akan saya masak, akan saya tumis sampai dia mengeluarkan minyak dan aromanya lebih harum lagi, dan pastinya bumbunya berubah warna. Nah, kawan masak, setelah seperti ini udah tanek ya bumbunya dan udah mateng serta juga udah harum. Saya akan mulai menambahkan air. Air di sini kurang lebih saya pakai 300 hingga 350 ml ya. Seperti ini. Lalu kita akan masukkan dagingnya ya. Sini dagingnya belum saya potong, saya masukkan dalam kondisi dagingnya gede-gede. Oke, kita aduk seperti ini dan kita masak dagingnya sampai sedikit lebih empuk ya teman-teman. Nah, seperti ini aja. Lalu saya akan tutup saya punya kuali. Daging akan kita empukkan selama kurang lebih 30 menit. Kawan masak, setelah 30 menit, nah ini dia hasilnya, dagingnya udah empuk ya. Saya akan memasak kurang lebih ini 5 menit lagi, tapi sebelum itu saya akan tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur, sejumput lada putih, 1/4 sendok teh kaldu rasa sapi. Nah, ini akan saya masak kurang lebih 5 menit lagi ya. Seperti ini. Lalu saya akan tutup lagi. Setelah 5 menit seperti ini, saya akan matikan dulu apinya ya. Lalu kita akan ambil dagingnya, karena kita mau potong-potong dagingnya jadi potongan sate seperti ini. Nah, kawan masak, ini dagingnya udah empuk. Sekarang saatnya saya akan potong dagingnya atau iris tipis-tipis seukuran sate ya. Seperti ini aja. Saya akan potong. Mantul. Jadi teman-teman masak dagingnya itu hanya sampai setengah empuk aja, jangan sampai empuk banget, nanti hancur. Nah, saya buat ukurannya besar-besar supaya makannya lebih puas ya. Ukuran satenya bisa kamu sesuaikan dengan selera kamu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan hingga selesai ya kawan masak. Sekarang saya akan mulai menusuk-nusuk sate kita seperti ini.
Mantul. Tusuk satenya kurang lebih 3-4 potong, tergantung daripada selera teman-teman aja ya. Kalau teman-teman sukanya mau yang satenya padat, boleh 4-5 potong. Tapi saya buat di sini hanya sampai 3 potong. Nah, ini akan terus saya lakukan tusukan satenya sampai daging satenya habis ya teman-teman. Kawan masak. Nah, ini dia satenya setelah saya tusukin semuanya dan udah rapi, nanti akan kita bakar. Oke, sekarang nah di sini kuah yang bekas ngerebus dagingnya, serehnya semuanya, daun salam, daun jeruk udah saya buang semua nih seperti ini. Nah, sekarang saya akan nyalain api kompor saya. Lalu saya mulai masukin 2 batang daun bawang yang tadi udah kita rajang-rajang. Nah, ini kuahnya akan kita tunggu sampai mendidih ya. Pakai api kecil aja loh. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini adalah bahan pengentalnya ya, tepung beras. Saya pakai kurang lebih 6 sendok makan dan akan saya cairkan. Kawan masak, kuahnya udah mendidih seperti ini ya. Tepung berasnya juga sudah saya larutkan dengan menggunakan air. Sekarang saya akan menuangkan tepung berasnya ke dalam kuah kita. Jangan lupa sambil terus kamu aduk supaya tidak menggumpal ya. Dan kamu juga harus make sure kalau kamu menggunakan api kompor yang sangat kecil. Setelah ini saya akan menambahkan 500 hingga 600 ml air supaya bumbu satenya mirip seperti yang di abang-abang. Kawan masak, di sini saya udah nambahin air sebanyak 500 hingga 600 ml untuk 6 sendok makan tepung beras yang sudah saya larutkan tadi. Nah, waktu kamu nambahin air 500 hingga 600 ml, kamu semua, teman-teman masak semua wajib segera matiin api kompornya. Nah, kenapa seperti itu? Supaya tidak gampang gosong dan mudah kering, serta menggumpal dan bergerindil. Jadi, kita hanya menggunakan dan memanfaatkan sisa panas daripada wajan kita aja teman-teman. Sambil terus diaduk seperti ini. Sampai kapan diaduknya? Sampai nanti pinggiran daripada kualinya udah tidak ada lagi minyak serta air yang tidak tercampur rata. Nah, nanti kalau udah kecampur rata, di pinggir-pinggir kuali kita itu udah nggak ada minyak dan udah nggak ada pisahan airnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencari konsistensi kekentalannya seperti ini yang saya mau ya. Ini udah pas banget sesuai dengan bumbu sate padangnya abang-abang yang dijual di street food itu teman-teman. Nah, ini akan terus saya aduk sampai semuanya tercampur rata dan padu. Enak banget ini kan tuh. Nah, ini udah siap ya. Udah siap banget dan udah pas. Masak. Nah, saya kembali lagi. Jadi, saya hidupin lagi kompornya. Api sedang. Saya mulai panasin frying pan saya. Jadi saya mau bakar satenya di teflon aja atau di grill pan seperti ini. Saya kasih minyak sedikit. Lalu akan kita kuas minyaknya sampai rata ke seluruh grill pan kita ya. Atau kalau teman-teman mau pakai teflon juga bisa. It's okay, tidak ada masalah. Karena bahannya sama-sama bisa untuk membantu kita memanggang satenya. Nah, ini minyaknya udah rata, udah saya kuas-kuas seperti ini. After this nanti kalau misalnya ini udah panas, tuh udah mulai panas tuh, dia udah digini-giniin, udah berbuih. Oke, sekarang saatnya kita mau panggang satenya. Nah, saya akan
panggang satenya seperti ini. Kamu semua pakai api kecil ya kalau masak. Oke, lalu ini kembali akan saya panggang sampai satenya benar-benar matang. Kawan masak. Nah ini kalian udah lihat di sini satenya udah mulai dagingnya kering. Nah, tingkat kekeringan daging panggangnya atau daging satenya itu disesuaikan aja ya. Kalian suka yang kering banget atau enggak, atau sekedar kering-kering manja-manja gitu boleh. Disesuaikan aja ya. Nah, saya mau cari warna yang bener-bener sampai dapet brownie-nya. Jadi saya akan panggang kurang lebih panas. Kurang lebih medium sedikit. Seperti ini, saya balik dulu. Oke. Masak sambil nunggu satenya. Sekarang saya mau potong saya punya ketupat ya. Jadi kita belah dua seperti ini. Kayak abang-abang ini jatuhnya, say. Ya kan? Saya bagi dua aja. Tuh, gede-gede segini aja. Kalau teman-teman mau kecil-kecil nggak ada masalah dong, disesuaikan aja. Karena saya anak kosan, saya seneng yang gede-gede biar cepet kenyang. Alright, nah bagus ya lontongnya, ketupatnya. Oke, balik lagi saya akan buat bagi dua aja, lalu saya potong 4 seperti ini. Mantul. Dah. Kayaknya 2 kurang ya, 3 ya. Setuju kan teman-teman yang ada di rumah, kawan masak yang ada di rumah? 3 ya? Iya dong. Soalnya ini enak banget loh, sate padang ala Mamam Sedap versi anak kos. Pastinya. Bagi 2, bagi 4. Oke. Nah, sekarang saya mau angkat satenya. Itu udah kelihatannya ya. Nah, kawan masak, ini satenya udah matang. Saya akan masukin ke sini. Nah, lalu kita akan siramkan di sini. Seperti ini aja. Saya mau satenya 5 apa 3 enaknya, 5 aja ya. Oke, lalu di sini akan saya tuangkan seperti ini. Mantul banget kawan masak. Alright, ini dia kawan masak menu istimewa kita hari ini. Menu street food jajanan yang hits banget di seluruh Indonesia, terutama di daerah Kota Padang. Ya, apalagi kalau bukan sate Padang ala Mamam Sedap versi anak kos, ready to serve kawan masak. Ini enak banget rasanya, dijamin umami. Nah, resep ini juga bisa kamu pakai untuk kamu yang mau cari ide usaha, ide jualan ya, untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi, atau mungkin mau beralih jadi tukang jualan sate Padang, boleh-boleh dong. Daripada kamu nganggur di rumah ya, yang korban PHK gara-gara COVID, it's okay. Hari ini kamu udah dapet resep gampangnya dari Mamam Sedap. So that's why makanan ini ya, resep sate Padang ini bisa kamu praktekkan di rumah. Nah, kalau kamu merasa video dari Mamam Sedap ini video yang bermanfaat, tolong ya di subscribe, karena yang namanya subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali guys. Dengan kamu mensubscribe channel Mamam Sedap tambah semangat dalam mengulik
resep-resep masakan dari Nusantara Indonesia, apalagi dari mancanegara yang dikemas dengan budget yang pas-pasan sepas anak kosan. Jangan lupa juga di like, di komen, dan di share ke seluruh akun sosial media kamu, terutama ke akun Instagram, ke akun Twitter, Facebook, and of course don't forget to share this video to your group WhatsApp supaya namanya keluarga, sanak saudara, handai taulan tahu ada channel Mamam Sedap yang selalu konsisten, inovatif, kreatif, dan pastinya selalu membagikan resep-resep yang ada di kaki lima atau food streetnya Indonesia. Nah, untuk kamu juga nih yang belum aktifkan tombol loncengnya, yuk mari dong segera kamu harus aktifkan tombol loncengnya supaya kamu bisa terinformasi, terupdate, dan pastinya nggak ketinggalan dengan resep-resep dan uploadan terbaru, tips and trick, serta resep-resep yang umami banget dari Mamam Sedap pastinya. Because Mamam Sedap pastilah hot, it's me. So guys, see ya on my next video dan resep-resep selanjutnya. Dadah, bye-bye. Selamat mencoba ya. Selamat berjualan juga. Semoga resep ini bermanfaat untuk kamu semua yang lagi kepengen membangun sebuah usaha rumah makan. Dadah. Oke, saya akan cobain ya nih satenya. Bismillah, kalian bisa lihat. Wow, enak banget teman-teman. Kalian wajib cobain.